Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Risnawati, NIM A1C41952. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas praktikum perkembangan hewan dengan dosen pengampu Ibu Winda Dwi Kartika SSI MSI dan Ibu Deswar Natalia SPD MPD, dengan asisten dosen ada Kak Adinda Mutia Ulfa, Kak Desi Aryani Putri, Kak Ayu Mutohoroh, Kak Anissa Rahmah, dan Kak Novia Anggraini. Judul praktikum Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina. Tujuan praktikum mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal dan eksternal serta memahami fungsinya. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Organ reproduksi jantan dibedakan menjadi organ reproduksi eksternal dan internal. Organ reproduksi eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Penis merupakan organ kopulasi yang berfungsi untuk memindahkan semen ke organ reproduksi betina. Kedua, ada skrotum. Skrotum merupakan sela pembungkus testis yang berfungsi sebagai pelindung testis dan mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Organ reproduksi internal pada organ reproduksi jantan terdiri dari testis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepas yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara dan mematangkan sperma. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma menuju vesicula seminalis. Yang keempat ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan vesicula seminalis dengan uretra. Yang kelima ada uretra. Uretra merupakan saluran terusan dari saluran ejakulasi yang berada di penis. Kelenjar pada organ reproduksi jantan ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantong semen yang menghasilkan getah berwarna kekuningan yang bersifat alkali. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan getah putih yang bersifat asam. Yang ketiga ada kelenjar bulboretra. Kelenjar bulboretra ini menghasilkan getah berupa lendir yang bersifat alkali. Organ reproduksi betina dibedakan menjadi organ reproduksi eksternal dan internal. Organ reproduksi eksternal terdiri dari vagina dan vulva. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar. Vulva merupakan celah terletak di bagian luar dan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu labium mayor dan labium minor. Organ reproduksi internal terdiri dari ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada infundibulum. Infundibulum berfungsi untuk menampung sel ovum setelah ditangkap fimbria. Yang ketiga ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang keempat ada oviduk. Oviduk berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang kelima ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Yang keenam ada serviks. Serviks berfungsi sebagai jalan keluarnya janin menuju saluran vagina. Terus ada saluran vagina. Saluran vagina merupakan terusan dari serviks sampai ke vagina. Yang terakhir ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva. Alat yang digunakan yaitu ada pisau yang tajam untuk membedah, ada nampan sebagai alas membedah, dan bahannya yaitu hewan percobaan. Di sini saya memilih Gallus domestica atau ayam yang berjenis kelamin jantan. Prosedur kerja yang pertama, siapkan hewan percobaan, yaitu ayam. Usahakan hewan yang dipilih sudah dalam fase dewasa. Kedua, hewan dibunuh, ini ayamnya disembelih. Setelah itu, ayam dibersihkan bulunya. Setelah sudah dipastikan tidak bergerak lagi, letakkan ayam di atas nampan dengan bagian ventral atau bawah atau perut menghadap ke atas. Tugas dari atas.
Organ reproduksinya kita amati. Kita amati hewan, kita amati sistem reproduksinya. Sistem reproduksi Gallus domestica atau ayam yang berjenis kelamin jantan itu terdiri dari organ testis. Testis ini dua bulatan kecil yang berwarna kuning susu atau putih krim. Testis ukurannya tidak konstan. Dia membesar pada saat musim kawin. Dan biasanya yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang yang berfungsi menghasilkan sel sperma serta hormon testosteron. Nah, testis ini terletak di ventral anterior ginjal, lini ginjal. Testis dibungkus oleh lapisan tipis transparan, yaitu lapisan albugin. Di sini lapisan albugin lunak yang terdiri dari 3 jaringan interstitial, yaitu tubulus seminiferus, sel Leydig, dan sel Sertoli. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Sel Leydig berfungsi sebagai tempat disekresikan hormon steroid, androgen, dan testosteron. Sel Sertoli berfungsi untuk menghasilkan nutrisi untuk sperma. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok keluar dari testis. Epididymis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kaput atau kepala, bagian korpus atau tubuh, dan bagian cauda atau ekor. Pada bagian kaput atau kepala berfungsi sebagai penyimpanan sperma sementara, pada bagian korpus atau tubuh sebagai untuk pematangan sel-sel sperma atau maturnasi, dan pada bagian cauda atau ekor itu sebagai penyalur sperma dari testis menuju ke vas deferens. Dan pada epididymis ini ada proses absorpsi cairan sperma untuk meningkatkan konsentrasi sperma melalui air dari kaput hingga korpus, serta penyerapan kembali sel sperma yang sudah mati atau reabsorpsi. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang melekat di medio ventral depan ginjal. Ini kan ginjal merah-merah. Dan dia terletak kuat secara zigzag paralel dengan ureter. Vas deferens berfungsi sebagai alat transportasi semen menuju ke kloaka. Selanjutnya ada kloaka. Kloaka ini sering disebut juga pengeluaran pada aves, atau kloaka ini sering disebut kloaka 3 fungsi karena selain membuang feses atau kotoran, sekaligus pembuangan cairan urin, dan sekaligus juga menjadi saluran reproduksi. Ayam jantan juga terdapat papila. Papila akan berkembang pada saat kopulasi atau pada saat terangsang libidonya. Alat kopulasi pada unggas atau ayam jantan ini memiliki 2 papila dan 1 alat kopulasi mengecil yang berada di daerah kloaka. Kesimpulannya, sistem reproduksi ayam jantan terdiri dari testis yang berjumlah sepasang yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara dan mematangkan sperma. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai transportasi semen menuju kloaka. Dan ada kloaka. Kloaka merupakan lubang posterior yang berfungsi sebagai saluran reproduksi, yaitu saluran sperma dan juga saluran pencernaan dan saluran ekresi. Dan juga ada papila. Papila akan berkembang pada saat kopulasi.